bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3191. Apakah Anda siap? Aku akan mulai. Kekuatan suatu negara, dan bahkan seluruh Uni Siberia, akan sepenuhnya melindungi Hydra. Tidak ada yang bisa memindahkan mereka sedikit pun. Itulah keuntungan menjadi adik laki-laki mereka. Siapapun yang berani memindahkannya, kami akan membunuh siapapun. 6 kepala Hydra memprovokasi Ye Junlin lagi. Kami di sini. Datang dan bunuh kami. Ayo jika Anda bisa, kami akan menunggu Anda di sini. Buat orang terbakar. Mereka yang membenci Hydra akan meledak dengan amarah. Mereka mungkin bahkan lebih marah daripada Ye Junlin yang terprovokasi. Dr. Dark mengepalkan tangan mereka dengan erat, dan berdoa dalam hati mereka harus berhasil. Harus membalas dendam pada Hydra. Melihat penampilan arogan mereka semua ingin pergi sendiri. Semua harapan ada pada Ye Junlin. Lagi pula, Dr. Dark menyaksikan Hydra meracuni Junjun dengan matanya sendiri, dan dia juga memiliki kebencian yang tak dapat dijelaskan pada Dr. Dark. Yang lain memegang sikap menonton kesenangan. Semakin keras semakin baik. Ada 570.000 dewa di depan, dan ribuan dewa super menjaga di belakang. Jika Ye Junlin ingin menyingkirkan Hydra, dia harus melangkahi semua orang. Sangat sulit untuk mencapai langit. Untuk semua orang di dunia, Ye Junlin tidak mungkin berhasil. Ini benar-benar mustahil. Meskipun orang-orang Ye Junlin sendiri berharap dia bisa melakukannya, faktanya terlalu kejam. Mereka terlalu kuat, dan mereka tidak memiliki garis lintang yang sama. Harapan Ye Junlin untuk melakukan semua ini adalah nol. Pertempuran berikutnya sudah dekat. Diperkirakan setelah Uni Siberia telah melenyapkan Ye Junlin, ia akan berbaris ke selatan dan menyapu semuanya. Tidak yakin siapa target pertama. Semua orang memikirkan apa yang terjadi setelah Ye Junlin terpecahkan. Tetapi beberapa orang menantikan Ye Junlin. Tidak tahu apa yang diharapkan. Menantikan kejutan Ye Junlin. Semua orang mulai menikmati. Teriak Titan God of War. Ini seperti sebuah perintah. Boom. Oh. Pada saat ini, 570.000 dewa mulai bergerak. Gelombang suara itu seperti guntur dari dewa guntur kuno. Bumi juga mulai bergetar liar. Gunung tempat stan peninjauan berada juga bergemuruh. Goyangkan bumi. Berputar. Matahari dan bulan memudar. Ini adalah aura 570.000 dewa bersama-sama. Sangat menakutkan. Momentum ini saja bisa menakuti orang sampai mati. Belum lagi kekuatan tempur 570.000 dewa. Itu benar-benar akan menghancurkan semua yang ada di dunia. Benar-benar dapat dicapai bahwa Tuhan menghalangi dan membunuh Tuhan, dan Buddha menghalangi dan membunuh Buddha. Tapi Ye Junlin memandang dewa di depannya, dan berkata dengan ringan, sebenarnya, kalian semua adalah orang-orang miskin. Kalian semua adalah boneka yang dikendalikan oleh yang kuat. Aku akan memberimu kesempatan. Beri aku jalan, dan aku tidak akan membunuhmu. Kamu. Ye Junlin memberi mereka satu kesempatan terakhir. Mereka semua adalah orang miskin. Selama dia memberi jalan, dia akan tetap membiarkannya hidup. Hahaha. Hanya mendengar ini, semua orang tertawa bukannya marah. Candaan. Ini jelas merupakan lelucon terbesar yang pernah didengar semua orang. Ini adalah kasusnya. Ye Junlin sebenarnya mempertimbangkan untuk membiarkan mereka pergi. Siapa yang dalam bahaya? Bukan mereka. Itu kamu. Akibatnya, Anda membiarkan kami hidup. Menakjubkan. Karena itu, begitu Ye Junlin mengatakan ini, penonton meledak. Kelompok dewa ini tidak mendengarkan sama sekali, dan mereka dengan tegas tidak berpikir bahwa Ye Junlin memiliki kemampuan untuk membunuh mereka dan melewati mereka. Anggap saja Ye Junlin sebagai lelucon. Oke, aku sudah memberi kesempatan. Apakah kamu siap? Aku akan mulai membunuh. Mata Ye Junlin penuh dengan cahaya, dan cahaya dingin keluar. Suasana hati seluruh orang juga berubah tiba-tiba.
Berdengung. Perampokan dewa yang ditangguhkan di depannya juga bersemangat, dan ledakan suara pedang meletus. Bab 3192, pertempuran ini akan datang. Yang akan datang. Yang akan datang. Pertempuran terakhir akhirnya di sini. Baik penonton dan seluruh dunia menyaksikan momen ini. Semua orang memperhatikan lapangan. Tentu saja, semua orang berpikir ini adalah pertempuran perbedaan besar. Ini adalah pertempuran menghancurkan Uni Siberia. Bunuh. Boom. Semua dewa Siberia Union mendidih dengan antusias. Semua pindah. Mereka semua bergegas menuju Ye Junlin. Ini untuk menginjak Ye Junlin ke tanah. Momentumnya seperti pelangi. Hancur. Semua 570.000 dewa bergerak sangat menakutkan. Semua energi spiritual di area ini terkuras dalam sekejap. Hanya mengering. Semua orang yang menonton pertempuran merasa tidak nyaman dalam sekejap. Tekanan udara yang mengerikan menyerang, hampir menghancurkan mereka. Jika bukan karena perlindungan dewa super di sekitar, diperkirakan orang-orang yang menonton upacara ini akan meledak. Inilah yang terjadi ketika 570.000 dewa bergerak bersama. Begitu mereka bergerak, mereka menyerap energi spiritual, tetapi energi spiritual tidak cukup sama sekali. Sedot saja sampai kering. Skenario ini tidak pernah terjadi pada siapapun. Langsung kaget. Lihatlah ribuan tentara bergegas di depan Anda. Ye Junlin tertawa. Momentumnya sangat kuat. Membuka. Dengan minuman ringan, perampokan ilahi di depannya meledak. Bencana ilahi yang mengerikan meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi, menyapu segalanya. Buka paksa jalan di depan Anda. Puff, puff, puff. Akibatnya, semua dewa di sekitar menderita. Siapapun yang bersentuhan dengan kekuatan kuat ini akan meledak di tempat dan berubah menjadi awan darah. Itu terlepas dari mata Ye Junlin dan menghilang di tempat. Lorong sepanjang 1000 meter di depan dipotong oleh pedang. Semua dewa di kedua sisi lorong menderita. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mati dalam satu gelombang. Terkejut. Terkejut. Tapi kejutan ini datang dari Ye Junlin. Apakah ini kekuatan Ye Junlin? Terlalu kuat, kan? Awalnya berpikir bahwa begitu 570.000 dewa dikirim, Ye Junlin akan dihancurkan ke segala arah. Tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali, dan momentumnya benar-benar kewalahan. Hanya dalam satu gelombang, dia akan jatuh dan diinjak-injak sampai mati oleh kelompok dewa ini. Namun, kenyataannya adalah bahwa Ye Junlin telah secara paksa membuat jalan berdarah. Bagaimana tidak mengejutkan? Para dewa super di platform peninjauan masing-masing pada awalnya membawa tangan mereka di pundak mereka, sikap bangga mengabaikan semua orang. Bagaimanapun, mereka adalah puncak dunia, batas para dewa. Tetapi ketika mereka melihat tangan Ye Junlin, mereka semua tercengang. Ye Junlin tidak lebih buruk dari mereka. Bahkan lebih kuat dari kebanyakan. Wajah mereka berubah drastis, dan mereka menatap Ye Junlin dengan sesak napas dan gugup. Ye Junlin di medan perang membuka jalan berdarah. Dengan tangan di punggungnya, dia bergerak maju selangkah demi selangkah. Kesengsaraan ilahi adalah untuk terus bersinar dan terus membuka jalan. Bunuh mereka yang menghalangi jalan di depan Anda. Itu pasti akan membuka jalan berdarah. Namun, ini juga membuat sebagian besar dewa muncul di belakang dan di sekitar Ye Junlin. Mereka sangat ingin membunuh Ye Junlin. Habis segala cara. Tapi pemandangan mengejutkan muncul. Sepertinya ada aura tak terlihat di sekitar Ye Junlin. Mampu menahan semua serangan. Para dewa tidak bisa mendekati mereka, tidak peduli apa cara serangannya. Ketika dia bergegas ke sisi Ye Junlin, selama dia menyentuh aura tak terlihat ini, dia segera meledak menjadi awan darah dan menghilang. Karena tempatnya terlalu ramai. Karena itu, masih banyak orang yang menyentuh aura tak kasat mata Ye Junlin. Tiba-tiba, ratusan dewa meledak menjadi awan darah. Menggugah selera. Menakjubkan. Semua orang sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan tempur Ye Junlin.
Bahkan sejumlah kecil orang berpikir bahwa Ye Junlin benar-benar tak terkalahkan, bukan? Bahkan aliansi besar di Siberia menunjukkan ekspresi heran. Ye Junlin tampaknya sedikit menakutkan. Bab 3193, setiap era ada di puncak. Tepat di depan mereka. Itu menunjukkan bahwa Ye Junlin telah mencapai level paling kuat di antara para dewa super. Ini cukup untuk menggantung sebagian besar dewa super. Cukup untuk mencapai titik di mana satu orang menghancurkan sebuah negara. Kuat. Terlalu kuat. Hanya saja kalian sedikit bingung. Ye Junlin sepertinya bukan dewa, kan? Atau dapat dilihat bahwa itu tidak sama dengan para dewa dalam kognisi setiap orang. Bagaimana dia begitu kuat? Di hampir setiap era, dia berdiri di atas. Di medan perang, para dewa tidak bisa melihat Ye Junlin menyerang. Ayo fokus menyerang. Para dewa yang padat mulai fokus menyerang Ye Junlin. Haha. Ye Junlin yang move on hanya tersenyum. Saya melihat telapak tangan kanannya melambai dengan lembut ke kanan, dan kekuatan mengerikan seperti merobek bintang menyapu. Puff, puff, puff. Para dewa di sebelah kanan menghadapi kekuatan yang menakutkan ini. Apalagi serangan balik, mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali, dan mereka tersapu. Kekuatan ini dengan cepat menembus ke dalam tubuh dan meledak di dalam tubuh. Tubuh dewa sama sekali tidak tahan dengan kekuatan mengerikan ini, dan langsung dibom. Banyak orang mati dalam satu gelombang. Ribuan dewa hilang. Ledakan. Ye Junlin menamparkan kiri lagi. Kekuatan pamungkas mengaum. Puff. Gelombang dewa lainnya mati secara tragis di tempat. Adapun para dewa yang bergegas di belakangnya, Ye Junlin menginjak tanah. Sebuah kekuatan sobek beriak keluar dari belakang. Para dewa di belakangnya menanggung beban dan langsung dicabik-cabik oleh kekuatan tertinggi. Korban berat. Takut. Mengerikan. Dalam gelombang ini saja, setidaknya beberapa ribu dewa jatuh. Dan Ye Junlin tidak terluka. Meski begitu, mereka bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Ye Junlin. Takut. Kali ini aku benar-benar takut dengan Ye Junlin. Ini sangat kuat sehingga membuat kulit kepala saya kesemutan. Sekarang hampir semua dewa super diam. 3 terkuat, dan 3 dewa super yang tidak muncul, diperkirakan stabil. Semua dewa super lainnya tidak ada bandingannya dengan Ye Junlin. Para titan dan dewa perang memiliki mulut yang cukup terbuka untuk memasukkan telur. Meskipun apa yang Ye Junlin bunuh sekarang adalah setetes ember dibandingkan dengan jumlah total. Tapi itu terlalu kuat, bukan? Ini hampir mencapai batas para dewa. Yaitu, 3 dewa super yang belum pernah muncul. Mulai peralatannya. Cepat, cepat. Para dewa di lapangan masih menyerang Ye Junlin, tapi kali ini mereka semua mengaktifkan perlengkapan tubuh mereka. Saat menyerang, setelan pertempuran berubah menjadi gas, memberi mereka lebih banyak kekuatan serangan. Dan ketika kekuatan kuat Ye Junlin menyerang, mereka akan menggunakan mode solid state untuk melawan. Bahkan jika Anda terluka, aktifkan mode cair untuk menyembuhkan dengan cepat. Setelah setelan pertempuran diaktifkan, para dewa ini lebih percaya diri dan sombong. Mereka tidak takut pada Ye Junlin lagi. Dampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Terutama para dewa yang terletak tepat di depan Ye Junlin. Mereka sudah sangat menderita. Karena perampokan para dewa, dengan sikap menghancurkan buku-buku jari, menghancurkan jalan berdarah di depan. Kesengsaraan ilahi selalu membuka saluran, tidak peduli berapa banyak dewa di depan. Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tubuh para dewa itu seperti selembar kertas. Itu terkoyak oleh energi pedang yang mekar. Sangat rapuh. Tapi sekarang setelah mereka mengaktifkan battle suit dan equipment mereka, semuanya berbeda. Itu bisa menyerang dan bertahan, dan kuncinya adalah menyembuhkan dalam waktu singkat. Ini yang paling menakutkan. Itu juga merupakan dasar dari keberanian mereka. Pastikan untuk menghancurkan pedang ini. Mereka bergegas menuju para dewa dengan hiruk-pikuk. Itu pasti akan menghancurkan perampokan.
Dan kiri dan kanan dan belakang Ye Junlin juga menjadi gila dan menyerang Ye Junlin. Sekarang seperti serangan gila dari segala arah. Hanya saja sekarang Ye Junlin tidak akan bertahan begitu saja. Dia akan menyerang. Bab 3194, Kekuatan Tempur Ye Junlin. Rusak. Ye Junlin sedikit marah melihat barisan musuh yang padat di sekelilingnya. Sebuah teriakan marah. Boom. Kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya, berubah menjadi gelombang kejut dan mengamuk dengan liar, memengaruhi semua yang ada di sekitarnya. Pada saat ini, itu seperti gelombang kejut yang dihasilkan oleh sebuah planet yang menabrak bumi. Ah! Sebagian besar dewa dihancurkan di tempat bahkan tanpa berteriak. Peralatan pendukung pada mereka telah dihidupkan, dan ketika mereka menghadapi serangan teroris, mereka akan secara otomatis berubah menjadi mode solid state untuk pertahanan. Tapi ketika bersentuhan dengan gelombang kejut, setelan solid state hancur di tempat. Pertahanan terhadap kesepian masih rusak. Sama seperti kertas. Kit ini sangat cerdik, dan modenya sangat sempurna. Terutama mode penyembuhan, yang memperbaiki semua kerusakan dalam waktu singkat. Tapi di depan gelombang kejut Ye Junlin, dia tidak memberikan kesempatan sama sekali. Hancurkan saja kamu berkeping-keping. Tidak ada mode penyembuhan cair sama sekali. Boom, boom. Gelombang kejut Ye Junlin mengamuk di sekitar. Dewa manapun yang bersentuhan akan mati. Itu meledak menjadi kabut darah di tempat, dan bahkan hancur dan menghilang. Kali ini, lingkungan Ye Junlin segera menjadi kosong. Awalnya, ada banyak orang di sekitar. Dalam sekejap, ribuan dewa menghilang. Begitu banyak orang menghilang pada satu waktu, dan itu secara alami kosong. Apalagi bagian kiri dan kanan serta belakang langsung tanpa dewa. Semua dewa yang akhirnya bergegas mati. Langsung terhapus semua. Artinya, sebagian besar dewa berkumpul di depan. Kalau tidak, sulit untuk mengatakan. Pada saat ini, semua orang benar-benar menjadi gila. Tampaknya lebih banyak dewa tidak berguna bagi Ye Junlin. Karena dia tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Bahkan sudut pakaiannya pun tidak. Tidak peduli berapa banyak dewa Anda, tampaknya tidak berguna. Ini adalah poin yang paling menakutkan. Semua orang menatap pemandangan di lapangan. Ketika mereka melihat gelombang kejut langsung menghancurkan ribuan dewa, semua orang mati rasa, seperti jatuh ke dalam gua es. Apakah ada keberadaan yang begitu menakutkan? Dokter kegelapan dan otak dewa melompat lurus ke atas. Yang juga merayakan adalah musuh Hydra. Ye Junlin seperti ini. Ada harapan balas dendam. Mengapa mereka tidak bersemangat? Tetapi para eksekutif puncak Siberia Union dan Hydra semuanya patah hati. Ini. Ye Junlin telah melampaui harapan mereka berkali-kali. Kekuatan tempur ini terlalu menakutkan, bukan? Tak terkalahkan. Dalam waktu sesingkat itu, hampir 20.000 dewa dipenggal, bukan? Akibatnya, mereka bahkan tidak pernah menyentuh sudut pakaian Ye Junlin. Mereka tidak bisa duduk diam. Ye Junlin ini benar-benar bisa melawan langit. Dan ini baru permulaan. Itu saja. Dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Junlin adalah kondisi tertinggi dari Dewa Super, kan? 3 Dewa Super terkuat di antara mereka, 2 di antaranya sedikit lebih lemah, telah lama dihilangkan. Batas atas mereka diperkirakan adalah kekuatan tempur 5 atau 6.000 dewa. Dan mana yang terkuat, selalu mustahil untuk memprediksi kekuatan tempur. Mereka pikir ini adalah langit-langit para dewa. Mereka memprediksi bahwa yang satu ini akan dapat mencapai Pantheon. Yang sudah tidak terbayangkan. Akibatnya, Ye Junlin telah membunuh begitu banyak dewa dengan mudah. Langit-langit di mata mereka benar-benar rentan terhadap Ye Junlin. Meskipun 3 dewa super terkuat tidak hadir. Namun, mereka benar-benar mengamati segala sesuatu dalam kegelapan. Ketika mereka melihat bahwa Ye Junlin memiliki kekuatan tempur seperti itu, mereka bertiga putus asa. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka bertiga adalah yang terkuat di dunia. Bisa mendominasi segalanya.
Saya baru saja melihat kekuatan tempur Ye Junlin. Mereka diam. Tangan di punggungnya jatuh. Wajahnya penuh ekspresi pucat. Dan tubuhnya masih gemetar. Terkesan. Mereka sangat terkesan dengan kekuatan tempur menakutkan Ye Junlin. Ye Junlin. Itu ayah. Bab 3195. Berapa banyak yang bisa saya bunuh dengan pedang ini? Tubuh 6 kepala Hydra bergetar. Kepala-kepala bergetar tak terkendali. Dan dia bahkan bergumam pada dirinya sendiri. Bukankah ini? Dia tidak mengucapkan kata-kata berikut. Tapi semua orang di sana tahu itu. Itulah yang mereka takutkan dari hal-hal yang menakutkan. Mereka juga memiliki kekhawatiran ini pada awalnya. Hanya saja setelah Siberian Union mengambil sikap seperti itu, semua kekhawatiran di hati mereka terhalau. Ada begitu banyak dewa, tidak ada seorang pun di dunia ini yang menyentuh mereka. Tapi sekarang keraguan itu kembali. Mereka takut pada Ye Junlin, dan mereka tidak begitu lega dengan Siberia Union. Pada saat ini, Dewa Perang Titan berkata dengan marah, "Diam. Aku tidak percaya lagi. Bisakah dia membunuh lebih dari 500.000 dewa? Tidak peduli seberapa kuat dia bisa membunuh begitu banyak. Setiap kesempatan untuk bernafas, gunakan kelebihanmu." Namun, kelompok eksekutif tingkat tinggi juga terburu-buru, dan dengan cepat memerintahkan. Ini telah menjadi pertempuran skala kecil sekarang, dan itu tidak mencerminkan keunggulan numerik mereka. Setelah mendengar perintah itu, para dewa ini menjadi gila. Cao Ye Junlin mulai mengalir. Tidak lagi berkumpul di depan Ye Junlin. Sekarang perlu untuk menjaga kedalaman barisan di sekitar Ye Junlin. Akan ada serangan terus-menerus. Jangan beri Ye Junlin kesempatan untuk bernafas. Ini adalah perang gesekan. Selama Ye Junlin mandek, itu akan menjadi kematiannya. Tidak akan memberinya kesempatan. Serang. Dewa-dewa ini menyadari kekuatan Ye Junlin dan bergegas dengan putus asa untuk menghancurkan Ye Junlin. Gelombang demi gelombang. Bekerja sama dengan peralatan mereka untuk melepaskan kekuatan serangan terkuat. Ye Junlin memblokir dan mencibir. Kamu hanya alat, tidak perlu menuntut seperti ini. Akibatnya, semua orang menyerang lebih keras setelah kata-kata ini diucapkan. Kali ini mereka juga bekerja sama satu sama lain untuk menyatukan semua kekuatan mereka. Membombardir Ye Junlin ke 4 arah. Itu hanya gelitik. Ye Junlin sama sekali tidak membela, dan membiarkan serangan yang menghancurkan menimpanya. Semua orang mengira itu akan menyakiti Ye Junlin, dan semua orang memiliki senyum bahagia di wajah mereka. Tapi kemudian, senyum itu menghilang dan ekspresinya membeku. Karena tidak peduli serangan macam apa yang menimpa Ye Junlin, dia baik-baik saja. Kekuatan fisiknya jauh melampaui batas harapan mereka. Dapat menahan serangan dari semua level. Serangan ini menghantam Ye Junlin seperti gelitik. Anda tahu, ini adalah serangan gabungan dari banyak dewa. Jika serangan dewa tunggal, diperkirakan itu bahkan bukan goresan. Sama seperti angin yang membelai pipi Ye Junlin. Fisik Ye Junlin terlalu menantang surga. Cukup menakjubkan. Kalau bisa bertarung seperti ini, kuncinya adalah bisa bertahan seperti ini. Para dewa yang bertarung di lapangan putus asa. Dalam waktu singkat, mereka telah menyerang tidak kurang dari 100 kali dari segala arah. Mereka semua mencoba yang terbaik. Hasil dari itu, Ye Junlin tidak ada hubungannya. Apa yang harus saya lakukan jika ini terus berlanjut? Itu tidak bisa membunuhnya sama sekali. Para dewa tidak berdaya. Itu digunakan sebagaimana mestinya. Senjata dan peralatan yang digunakan juga aktif. Tidak ada gunanya sama sekali. Tubuh Ye Junlin tidak bisa dihancurkan. Tidak ada serangan yang bisa menyakitinya. Putus asa. Keputusasaan menyebar di antara para dewa ini. Pukul sampai Anda kehilangan kesabaran. Aku akan menangis. Tidak ada yang berhasil. Sama sekali tidak. Ye Junlin memandang para dewa yang padat di sekelilingnya. Dia tersenyum dan berkata, "Sudah cukupkah kamu mengalahkanku? Sekarang giliranku."
Aku belum sepenuhnya memanfaatkan kesusahan ilahi. Selanjutnya, aku akan melihat apakah pedang perampok ilahi dapat berapa banyak orang yang kamu bunuh. Bas. Senjie menerima niat Ye Junlin dan mulai gemetar liar. Bab 3196. Apakah Anda ingin mencobanya? Tidak bagus. Dia akan menyerang. Pertahanan. Cepat dan bertahan bersama. Para dewa telah menyadari bahwa Ye Junlin akan menyerang. Mereka semua panik. Cepat mundur dan bertahan. Pada saat ini, peralatan pendukung mereka akan mengerahkan kekuatannya. Peralatan pendukung ini tidak hanya dapat digunakan secara individu, tetapi juga dapat digunakan secara bersama-sama. Ini adalah saat industri rubah kutub dalam produksi dan pengembangan, dan peralatan ini terhubung. Sekarang semua orang dikelilingi satu sama lain, dan peralatan masing-masing terhubung. Pakaian pertempuran pada dewa yang tak terhitung jumlahnya menjadi padat, dan mereka dikumpulkan bersama. Dengan cara ini, pertahanan akan sangat ditingkatkan. Para dewa telah menguasai penggunaan baju perang ini, dan mereka semua berkumpul bersama. Membentuk perisai pamungkas untuk pertahanan. Pada saat yang sama, mereka melakukan segala kemungkinan untuk memperkuat pertahanan mereka. Dengan cara ini, aura yang baru saja tumbuh di area ini tersedot kering lagi. Pertahanan. Pertahankan pukulan Ye Junlin. Itu tujuan akhir mereka. Orang-orang di tahap peninjauan telah lama terdiam. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Junlin telah membunuh begitu banyak dewa dan mulai membela. Betapa kuat dan menindasnya hal ini. Berdengung. Para dewa gemetar hebat, membuat suara pedang berkicau seperti guntur. Kekuatan mengerikan keluar dari pedang, menyebabkan badai di sekitarnya. Para dewa di depan mereka juga menyadari tekanan dan meningkatkan pertahanan mereka ke level terkuat. Pakaian tempur yang solid digabungkan bersama, dan perisai tak terlihat menghalangi bagian depan. Mereka berkumpul bersama dan menghasilkan 3 pertahanan. Bunuh. Hei. Kesengsaraan ilahi meledak. Petir dan guntur, seperti pedang fajar yang membelah malam. Tiba-tiba, mata semua orang diselimuti cahaya yang menyilaukan, dan mereka tidak bisa membuka mata sama sekali. Ada suara mengerikan di udara. Seolah-olah pedang ini akan menembus langit. Sebuah pedang keluar. Retak. Dewa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, dan perisai yang mereka buat hancur. Retak. Pertahanan lain juga hancur. Retak. Pertahanan terakhir adalah pakaian solid pada mereka. Pada saat kontak dengan energi pedang, baju perang yang solid langsung meleleh. Retak. 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 Kemudian tubuh para dewa meledak. Sebuah ledakan film. Satu persatu. Para dewa juga menghilang satu persatu di depan mata semua orang. Dengan pedang, para dewa menangis. Pedang ini disebut kesengsaraan ilahi. Ini benar-benar bencana para dewa. Bencana datang. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Saya memiliki pedang yang dapat membuka gerbang surga. Bagaimana Anda bisa menghentikan semut di distrik? Gila. Orang-orang yang menonton benar-benar menjadi gila. Ini mungkin pertengkaran kecil sebelumnya. Begitu banyak dewa mati, tetapi mereka tidak memainkan peran besar dalam tim besar ini. Bagian yang hilang dapat diabaikan. Tapi sekarang semua orang bisa melihat dengan mata telanjang. Formasi pertempuran yang begitu panjang tiba-tiba kehilangan satu bagian. Apa yang dimaksud dengan bagian ini? Itu berarti 100.000 dewa terbunuh oleh pedang. Betul sekali. Pedang ini benar-benar membuat saluran untuk semua tim dewa. Itu langsung dibuka. Ujungnya bisa dilihat. Dan pedang ini langsung melenyapkan 100.000 dewa. Tidak heran tim akan memiliki satu bagian lebih sedikit. Itu adalah data ini. Seberapa menakutkan yang satu ini? Aku. Banyak pejabat senior dari Siberia Union langsung menangis. Saya benar-benar dipukuli dan menangis. Ini sangat kuat. Abaikan semua serangan dan jangan katakan apa-apa. Pedang ini tidak bisa dihentikan oleh 100.000 dewa. Beberapa hal tampaknya benar-benar tidak bergantung pada kuantitas.
Dan senyum Ye Junlin bahkan lebih kuat. Hentikan aku. Yang terburuk masih akan datang. Anda telah melihat pedang saya, dan itu tidak menghalanginya. Bisakah kamu menghentikan tinjuku? Pukulan saya dapat membuka dunia. Apakah Anda ingin mencobanya? Bab 3197. Raja, Anda harus menang. Puff, puff. Seseorang di lapangan pingsan lagi. Dan itu adalah puncak Uni Siberia. Mereka telah menahan dampak yang dibawa kepada mereka oleh 570.000 dewa sebelumnya. Tapi dia tidak tahan dengan kekuatan Ye Junlin. Puff. Beberapa orang bahkan tidak bisa menerima hasil seperti itu. Dia muntah darah dan mati di tempat. Dewa Perang Titan dan 6 kepala Hydra sangat pucat. Kakinya seperti penuh timah. Tidak bisa diangkat sama sekali. Tenggorokan tidak bisa mengeluarkan suara, hanya merintih. Sebagian besar anggota Hydra sangat ketakutan sehingga kaki mereka lemah dan mereka akan jatuh ke tanah. Orang lain menonton upacara. Ada yang takut setengah mati, ada yang pingsan, dan ada yang takut buang air kecil. Musuh Hydra juga ketakutan, tetapi mereka bersemangat. Jika Ye Junlin kuat seperti ini, dia bisa membalas dendam. Dokter Kegelapan dan Otak Dewa keduanya berteriak dengan penuh semangat. Mereka akhirnya melihat kekuatan tembakan asli Ye Junlin. Singkatnya, apa yang menakutkan itu? Mereka tampaknya telah mengalami hal yang paling menakutkan di dunia. Tidak satu pun dari mereka. Bahaya dan teror apapun tidak seseram Ye Junlin saat ini. Takut. Benar-benar takut oleh Ye Junlin. Bagaimana bisa ada eksistensi yang begitu kuat? Satu pedang membunuh 100.000 dewa. 100.000 penuh. Itu bukan kubis Cina. Itu adalah dewa satu persatu. Mereka semua bekerja sama untuk bertahan melawan pedang ini. Hasilnya dibantai seperti ini. Tak terbayangkan. Tim dewa yang begitu panjang tiba-tiba dipotong oleh Ye Junlin dengan pedang. Hampir 1/5 hilang. Pada saat ini, tidak ada kata yang bisa menggambarkan kengerian Ye Junlin. Hanya dapat dikatakan bahwa dunia telah kehilangan warnanya, dan seluruh dunia menjadi sunyi. Tidak peduli siapa itu, mereka semua takut dengan kekuatan tempur ekstrim Ye Junlin. Bangsa elang perang dan kekuatan di belakangnya tercengang. Agen Sombra mengepalkan tinjunya erat-erat dan hampir berteriak kegirangan. Dia bertaruh pada taruhan yang tepat. Ye Junlin benar-benar kuat dan mesum. Matanya benar. Adapun kekuatan di belakang Zanying Nation, mereka berkata, dunia ini masih menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Ye Junlin memang musuh Zanying Nation. Ini sebenarnya penegasan tinggi dari kekuatan Ye Junlin. Bahkan divisi setan kota, yang selalu meremehkan kata-kata para dewa, sedikit ngeri. Meskipun para dewa hanya spiritual bagi mereka, mereka adalah ambang pintu di mana-mana. Tapi Ye Junlin membunuh 100.000 dewa dengan satu pedang. Hal ini cukup menarik perhatian semua pihak. Apa yang Su Qingya dan yang lainnya tidak tahu adalah bahwa Ye Junlin tidak memiliki akar dan tulang spiritual. Bisakah kultivasi fisik murni mencapai titik ini? Namun, perampokan ilahi di tangan Ye Junlin adalah yang paling penting bagi semua faksi utama dari divisi setan kota. Ini jelas dipalsukan oleh Ye Junlin sendiri. Tapi faksi utama di divisi setan kota percaya bahwa pedang ini jelas merupakan pedang kuno. Saya tidak tahu petualangan seperti apa yang Ye Junlin miliki untuk mendapatkan pedang kuno ini. Untuk sementara waktu, ada beberapa orang yang memiliki ide perampokan. Bahkan orang-orang tua di faksi Zenmoshi telah dikirim, dan mereka semua mempelajari pedang kuno bencana surgawi Ye Junlin. Mereka juga sangat tertarik. Menurut mereka, pedang ini membunuh 100.000 dewa. Di satu sisi, Ye Junlin memiliki kekuatan, dan yang utama adalah kekuatan pedang kuno ini. Jika Anda memberitahu mereka bahwa pedang Ye Junlin ini dilemparkan, saya tidak tahu apakah mereka akan tercengang. Meskipun Li Ziran dan Junjun bersembunyi, mereka masih menerima berita tentang Ye Junlin di negara beruang perang secara real-time. Melihat bahwa Ye Junlin sangat kuat, mereka juga merayakan seperti orang gila. Junjun, ayahmu pasti yang terkuat.
Kamu memiliki ayah terbaik di dunia. Li Ziran memeluk Junjun dengan erat. Ini adalah penegasan keluarga. Ye Junlin, kamu harus menang. Kami menunggu kepulanganmu. Bab 3198, buka dunia dengan satu pukulan. Pada saat ini, Ye Junlin mengejutkan dunia dengan pedangnya dan mengejutkan seluruh dunia. Namun ini hanya permulaan. Mata Ye Junlin memang terlalu kosong tiba-tiba. Bagaimanapun, semua 100.000 dewa terbunuh. Tapi sekilas, itu masih padat. Masih ada lebih dari 400.000 dewa. Namun, Ye Junlin baru saja membunuh 100.000 dewa dengan satu pedang, yang juga membawa dampak besar bagi para dewa yang tersisa. Begitu banyak teman di depan mereka menghilang begitu saja. 100.000 penuh. Tepat di bawah hidung mereka, mereka merasakan kejutan yang lebih dalam daripada orang lain. Juga ketakutan. Otak kosong. Benar-benar kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. Tidak tahu harus berbuat apa. Terutama ketika sebuah bagian muncul di tim mereka. Ini adalah lowongan yang diciptakan oleh pedang. Melihat bagian itu, mereka semua kontemplatif. Bagaimana cara melakukannya? Untuk memblokir atau tidak memblokir. Namun, Ye Junlin tidak akan memberi mereka kesempatan untuk berpikir. Dia akan menunjukkan pukulan yang sangat menakutkan. Itu adalah giliran tersulitnya. Tentu saja itu bukan pukulan dengan seluruh kekuatannya. Bagaimanapun juga, tidak ada ancaman sekarang. Tapi pukulan ini adalah pukulan terkuat Ye Junlin sejak auranya pulih. Tingkat pukulan ini juga tergantung pada lingkungan. Rasakan ketenangan sebelum badai. Dewa-dewa ini juga gila. Kita tidak bisa kalah. Kita tidak bisa menerima kekalahan. Kita harus membunuh. Bunuh dia. Kami ingin menang. Para dewa yang tersisa tampaknya telah dicuci otak, dan mereka semua mulai menyerang Ye Junlin. Kegilaan. Tidak ada permainan sama sekali. Ini taktik kerumunan. Ini untuk mengkonsumsi Ye Junlin dengan terlalu banyak orang. Ye Junlin melihat para dewa yang bergegas, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kenapa? Mereka semua di sini untuk mati, kan? Kalau begitu pukulan ini membuka dunia. Ye Junlin melemparkan pukulan. Untuk menghancurkan 9 langit dan 10 bumi. Untuk merobek langit dan bumi. Tidak ada trik, tidak ada pukulan mewah. Beberapa adalah kekuatan tertinggi. Hanya momentum sebelum pukulan ini diluncurkan, yaitu tanah longsor. Tempat-tempat di belakang Ye Junlin runtuh, gunung runtuh, dan air laut mengalir masuk. Karena bahkan dunia mulai berubah warna karena tidak dapat menahan kekuatan ekstrim ini. Ada kilat dan guntur, dan semua fenomena paranormal yang menakutkan muncul. Pada saat ini, semua orang di lapangan hanya merasa bahwa kesadaran mereka hancur. Napas mereka benar-benar ditekan, dan tidak ada yang sadar. Tubuh tidak patuh sama sekali. Jiwa seolah-olah menyingkir, berdebar-debar. Tetapi kesadaran tampaknya di luar kendali. Semuanya kabur. Ini sepertinya ditekan seperti panik. Bahkan para dewa super di lapangan tidak dapat melakukannya saat ini. Semua kekuatan di tubuh mereka tampaknya dilubangi. Tulang akar dari kekuatan kerja mereka benar-benar ditekan. Tubuh mereka seperti meledak. Anda tidak bisa tidak memberi hormat kepada Ye Junlin. Bahkan 3 dewa super terkuat hampir berlutut oleh Ye Junlin. Saya pikir mereka berada di level yang sama dengan Ye Junlin. Hasilnya sekarang terlihat sangat berbeda. Hanya momentum pukulan Ye Junlin yang bisa menghancurkan mereka. Belum lagi kekuatan positif dari pukulan Ye Junlin. Semua orang bisa merasakannya. Pukulan Ye Junlin lebih kuat dari yang sebelumnya. Dalam pukulan ini, semua orang tampaknya dapat merasakan kekuatan yang Ye Junlin dapat meledakkan dunia dengan satu pukulan. Puff, puff. Pukulannya belum mengenai. Tekanan ekstrim ini saja menghancurkan orang-orang di sekitar Ye Junlin satu demi satu. Kabut darah bergoyang, seolah-olah darah menghujani dari langit. Ini adalah pukulan. Boom. Saat bumi secara bertahap terkoyak, dan retakan sehalus jaring laba-laba meresap ke sekeliling,
pukulan Ye Junlin akhirnya datang. Buka. Tapi Ye Junlin meninju. Bab 3199, Dewa dipukul dan menghilang. Satu pukulan. Iblis tidak terkalahkan. Langit berjatuhan. Matahari dan bulan terbalik. Penghancuran. Ledakan semuanya dengan satu pukulan. Kekuatan ekstrim yang menakutkan menyapu seperti ombak sungai Tianhe yang berjatuhan. Hancurkan gempa. Kekuatan tak terlihat. Itu benar-benar Tuhan yang menghalangi Tuhan. Tidak peduli apa itu, siapapun yang bersentuhan dengan kekuatan ini akan segera hancur dan berubah menjadi bubuk. Pukulan mengerikan itu langsung membombardir para dewa yang tak terhitung jumlahnya di depan. Boom! Deru langit dan bumi retak terdengar, seperti dewa guntur kuno yang memiringkan 100.000 dewa. Pada saat ini, gemuruh langit dan bumi terasa di mana-mana. Secara khusus, langit di atas dataran tinggi Siberia bahkan lebih bergemuruh, seolah-olah para dewa sedang marah. Bum bum bum. Bumi bergetar hebat, dan sebuah retakan terbuka di dataran tinggi Siberia. Retakan menjadi lebih besar dan akhirnya berubah menjadi lembah keretakan tanpa dasar dan tak berujung. Betul sekali. Di mata semua orang, Great Rift Valley muncul dari udara tipis. Semuanya di luar kenyataan. Pukulan Ye Junlin jauh lebih menakutkan daripada pedang barusan. Pedang itu baru saja membuka jalan berdarah di antara ribuan dewa. Tapi pukulan ini langsung merobek lembah keretakan besar. Menakutkan sampai ekstrem. Namun, yang paling disayangkan adalah dewa di depan. Mereka menghadapi pukulan mengerikan ini secara langsung. Retak, retak, retak. Dewa-dewa ini tidak peduli apa setelan pertempuran yang cocok, atau artefak pertahanan atau sejenisnya. Selama itu dipengaruhi oleh kekuatan pukulan ini, itu akan segera meledak. Segera, tubuh itu meledak. Mereka bahkan bisa melihat tubuh mereka meledak dan berubah menjadi berkeping-keping. Kesadaran masih ada dan tetap ada. Hanya tubuh yang telah diledakkan. Tapi dalam kesadaran, tidak ada yang berubah. Ini adalah kengerian kekuatan tertinggi. Bencana. Bencana akan datang. Pemogokan pengurangan dimensi. Kekuatan pukulan ini berada di luar kognisi semua orang. Pembantaian sepihak untuk dewa-dewa ini. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Aku bahkan tidak bisa menghindar. Aku bahkan tidak bereaksi situasi di atas terjadi. Kesadaran masih tertahan sekarang. Tetapi tubuh telah diledakkan, dan mereka semua mati. Terkejut. Sangat mengejutkan. Pukulan ini sepertinya benar-benar bisa membuka dunia dan membombardir segalanya. Dewa-dewa ini benar-benar menyedihkan. Ledakan satu persatu. Ledakan di area yang luas. Ribuan ledakan menghilang. Seluruh dataran tinggi telah diselimuti kabut darah, membentuk pemandangan yang indah. Ini seperti rencana para dewa untuk mengais makhluk hidup. Mereka turun ke sarana para dewa dan melakukan rencana pemulungan massal makhluk-makhluk itu. Ratusan ribu, menghilang dalam sekejap. Sekarang pukulan Ye Junlin juga berperan menghilang seketika. Apa yang dilihat semua orang adalah begitu banyak dewa menguap dalam sekejap, dan sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan pukulan Ye Junlin. Setelah tinju ini dibombardir, bagian depan Ye Junlin, yaitu di kedua sisi Great Rift Valley, ternyata tidak memiliki dewa. Semua dewa telah menghilang. Di bawah pukulan Ye Junlin, semuanya terkoyak dan menghilang. Tidak ada yang tersisa. Pedang itu baru saja memotong bagian dari tim. Tapi sekarang pukulan ini langsung membuat semua dewa di depan Ye Junlin menghilang. Tidak ada satupun yang tersisa. Mereka sebenarnya beruntung. Lagi pula, mereka semua mati bahkan tanpa merasakan sakit. Tanpa satu teriakan pun, dia sudah mati. Setidaknya tidak ada rasa sakit. Semua orang meninggalkan dunia ini dalam kegembiraan. Itu masih tim yang tidak bisa melihat akhir secara sekilas. Tapi sekarang sudah bersih dan tidak ada apa-apa. Kosong sampai ekstrim. Sulit membayangkan berapa banyak orang yang menghilang dalam sekejap. Anda tidak dapat membuat film seperti ini, bukan?
Ini sangat menakutkan. Kesunyian. Seluruh tempat itu sunyi. Bab 3200. Berapa banyak yang terbunuh oleh satu pukulan? Diam. Jarum jatuh bisa terdengar. Ye Junlin sekali lagi membuat seluruh dunia diam dan diam. Langsung memukul dunia untuk menutup. Itu dia. Puff. Puff. Lebih banyak orang pingsan. Ada banyak orang yang langsung takut mati lagi. Itu menahan kejutan pedang Ye Junlin sekarang. Tapi bagaimanapun juga, itu tidak menahan kengerian pukulan Ye Junlin. Hati dan kantong empedu langsung terbelah, dan dia ketakutan setengah mati di tempat. Dan masih ada beberapa, dan mereka menakutkan ke segala arah. Apakah itu musuh Ye Junlin atau bukan, dia akan ketakutan setengah mati. Teriakku. Banyak orang menangis. Bahkan menangis dan kencing dilakukan bersama-sama. Takut sampai-sampai tubuhnya tidak terkendali. Manajemen puncak Siberia Union menangis tanpa kecuali. Dan mereka hampir tidak memiliki siapapun yang berdiri. Semua tubuh mereka tidak terkendali. Kaki mereka lemah, dan mereka tidak dapat berdiri sama sekali. Ada yang tengkurap, ada yang duduk, ada yang rebahan, dan ada yang kedutan. Singkatnya, mereka semua ketakutan dan mati rasa. Bahkan Dewa Perang Titan, Dewa Perang, gemetar dalam menghadapi situasi seperti itu, tidak dapat berdiri sama sekali. Napas berat, aku akan gila. Menurut Ye Junlin, seperti dewa dan iblis, hatinya benar-benar akan meledak. Keberadaan macam apa yang menyinggung ini? Ribuan dewa super yang menjaga di sekitar juga penuh ketakutan. Saya pikir rencana dewa super berhasil, dan mereka akan menjadi keberadaan teratas di dunia ini. Itu benar-benar tak terkalahkan. Tapi sekarang dia telah melihat kemampuan Ye Junlin. Siapa yang tak terkalahkan? Tak terkalahkan. Mereka keledai yang tak terkalahkan. Di depan Ye Junlin, itu masih seekor semut. Sesuatu yang bisa diinjak-injak sampai mati. Orang yang berani mengatakan tak terkalahkan. Bahkan 3 dewa super terkuat pun berpikir demikian. Di depan Ye Junlin, mereka hanya berpura-pura menjadi cucu. Bahkan yang terkuat pun belum mengukur kekuatan tempurnya. Sekarang kekuatan tempurnya benar-benar diukur. Dia bukan apa-apa. Dia hanya semut yang lebih besar. Ye Junlin adalah tuannya. Mereka juga berencana untuk menjaga Hydra untuk meningkatkan momentum mereka. Tapi sekarang, mereka pasti yang pertama berlari. Namun, dimungkinkan untuk mengawal barang-barang anjing seperti Hydra ke Ye Junlin terlebih dahulu. Melindungi Hydra. Terlalu tinggi untuk melihat mereka. Mereka adalah omong kosong. Apa yang mereka lindungi? Mereka juga diambang kehancuran. Adapun 6 kepala Hydra dan ratusan anggota lainnya, semuanya berdiri. Tapi semua orang tercengang. Seperti orang mati berjalan, seperti patung berusia 1000 tahun. Tubuh tidak bergerak, ekspresi tidak berubah, kesadaran otak kosong, dan semua orang tidak memiliki pikiran. Benar-benar ketakutan oleh Ye Junlin, semua aspek fungsi tubuhnya untuk sementara mandek. Termasuk pikiran dan saraf otak dan aspek lainnya. Semuanya dihentikan sementara. Mereka berdiri di sana seperti benda mati. Orang-orang yang menonton upacara itu juga ketakutan setengah mati dan pingsan. Terutama Kekaisaran Kiamat dan Kerajaan Naga Hitam. Baru sekarang mereka mengerti bahwa musuh mereka adalah keberadaan seperti itu saat itu. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa beraninya mereka saat itu. Betis yang benar-benar baru lahir tidak takut pada harimau. Bayangkan apa yang terjadi pada mereka. Sepertinya mereka terlalu bahagia sekarang, bukan? Kehilangan itu adalah omong kosong. Mereka bahkan bisa membual nanti. Kekaisaran Kiamat, apakah saya tidak membual? Saat aku mengalahkan Ye Junlin, dia membunuh semua dewa kita. Apakah kita gila? Di Heilongguo, aku mengadu Ye Junlin lagi dan lagi. Apakah Anda tahu Ye Junlin? Baik, kami menipu dia. Saya telah memprovokasi Ye Junlin di Xingguo. Setelan. Saya telah melihat Ye Junlin untuk orang lain. Apakah Anda iri?
Berapa banyak yang dia hancurkan dengan pukulan ini? Inilah yang membuat semua orang penasaran. Banyak orang sudah menghitung. Aku ingin tahu berapa banyak dewa yang Ye Junlin bunuh dengan pukulan ini. Bersambung.